Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berjudul Proposal Penelitian Sistem Informasi Penjualan Bibit Semangka Berbasis Web. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Toko Bibit Semangka Jaya terletak pada Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Toko Bibit Semangka Jaya merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan bibit semangka dari toko tersebut. Bibit semangka itu sendiri diambil dari owner yang bertempat tinggal di Jawa Timur. Toko Bibit Semangka Jaya memperjualkan berbagai macam jenis bibit semangka unggulan. Pada toko Bibit Semangka Jaya ini dapat membantu para kalangan petani-petani semangka yang ingin mendapatkan bibit semangka unggulan karena bibit semangka merupakan salah satu bibit unggul yang memiliki potensi yang besar yang membantu petani-petani semangka dapat mencapai target penanaman semangka dengan semangka yang berkualitas. Pada toko bibit Semangka Jaya, pemasaran produknya masih terbatas, jadi promosi yang dilakukan melalui nomor telepon dan lewat SMS mengenai informasi produk yang dimiliki masih terbatas, terkendala dalam memberitahukan informasi produk. Kesusahan dalam mencari informasi tentang bibit semangka pada toko bibit Semangka Jaya. Di sini ada referensinya dari jurnal tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Hasil Kerajinan Tangan di Organisasi Sri Kandi berbasis web. Untuk referensi saya mengambil dari sini. Tidak mengutip secara langsung, akan tetapi diubah juga kata-katanya, dan untuk cek plagiatnya itu 100% unik. Lalu masih di latar belakang, internet merupakan jaringan yang menggabungkan beberapa komputer yang terhubung dalam internet protokol atau IP yang mencakup secara luas ke seluruh dunia. Internet dengan cepat dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Internet dapat memudahkan dalam melakukan pencarian data informasi, komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan internet, para penjual dan konsumen tidak perlu lagi melakukan transaksi secara langsung. Dengan menggunakan internet, para konsumen bisa langsung melakukan transaksi jual beli, memesan barang atau transaksi lainnya antar individu lain dengan yang lainnya dari segala penjuru dunia, dan semua transaksi menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Untuk referensinya dari J.A. Purba, dari jurnal Sistem Pembibitan PT Agrowisata Porlak karena berbasis web. Di sini ada J.A. Purba, J. Palungun, M. Turnip, N. A.T. Marbun.
Saya mengutip dari sini, tidak mengutip secara langsung, dan juga di jurnal ini. Di jurnal Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Usantex. Dan untuk cek plagiarismenya bersifat unik dan masih di latar belakang. Melanjutkan yang tadi, penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang sistem informasi penjualan bibit semangka pada toko bibit Semangka Jaya, di mana selama ini sistem informasi yang selama ini berjalan masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan masih harus datang ke toko untuk membeli benih semangka atau penjual bibit mengantarkan ke rumah pelanggan, sehingga diusulkan untuk melakukan pengembangan sistem informasi penjualan bibit semangka berbasis web yang diharapkan nanti dapat memberikan kemudahan dalam artian proses jual beli dapat berlangsung cepat, tepat, dan aman. Dan penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi pengolahan data pada ruang kerja tertentu akan lebih memudahkan satuan kerja agar lebih maksimal dalam hal pengolahan data. Berdasarkan pemaparan di atas, terutama khususnya permasalahan yang terjadi pada petani semangka, maka penelitian ini berupaya untuk merancang sistem informasi penjualan bibit semangka berbasis web dengan menggunakan metode waterfall. Dengan adanya website ini dapat membantu konsumen untuk mengakses informasi kapan dan di mana saja secara mudah, serta juga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi bagi pihak pelaku usaha. Bisa menjadi sarana promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan menambah penghasilan penjualan. Di sini terdapat referensinya dari VR Handayani, I Sulistiowati, N.E. Muningsih. Yang berjudul jurnalnya adalah Sistem Informasi Penjualan Bibit Durian Berbasis Web pada Kelompok Tani Maju Makmur, Desa Alas Malang. Untuk paragraf yang tadi saya mengutip dari latar belakang jurnal ini. Dan tidak mengutip secara langsung, akan tetapi merubah kata-katanya sedikit demi sedikit. Dan untuk bukti tidak plagiarisme ini bersifat unik, 100% unik. Next, rumusan masalahnya di sini permasalahan yang menjadi dasar perancangan proposal ini adalah bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan pada toko bibit Semangka Jaya berbasis web. Dan mempunyai batasan masalah. Yang pertama, dalam perancangan proposal ini, perancangan dilakukan pada sistem informasi penjualan yang menampilkan informasi produk, informasi konsumen, informasi pemesanan berbasis web di toko bibit Semangka Jaya. Dan yang kedua, program yang digunakan adalah PHP, MySQL, dan kode Igniter. Selanjutnya, memiliki tujuan. Yang pertama, membuat model sistem informasi penjualan berbasis web. Yang kedua, membuat basis data untuk perancangan sistem informasi penjualan. Dan yang ketiga, membuat aplikasi perancangan sistem, yaitu untuk menampilkan informasi produk, informasi konsumen, dan informasi pemesanan. Dan juga memiliki manfaat. Yang pertama, menerapkan sistem teknologi informasi secara lebih efisien dan efektif. Kedua, memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan informasi tanpa harus langsung datang ke tokonya. Di sini ada analisis sistem yang diusulkan.
Gambar sistem yang akan diusulkan dari sistem informasi penjualan bibit semangka berbasis web ini, pembeli dapat mencari produk bibit semangka yang ingin mereka beli melalui sistem. Selanjutnya, produk dapat diklik untuk penambahan dan dimasukkan ke dalam kantong. Setelah itu, pesanan akan diterima oleh penjual. Selanjutnya, sistem ini akan mengirimkan verifikasi untuk nantinya barang-barang segera diproses dan transaksi pembayaran melalui rekening bank atau COT ya. Setelah itu, pemesanan diproses oleh penjual. Selanjutnya, jika pembeli sudah melakukan pembayaran, penjual akan memvalidasinya. Next, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada konsep dasar sistem. Di sini menurut MCLED, Yakub 2012 ayat 1, sistem adalah suatu kelompok memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia dan lain-lain. Sumber daya tersebut bekerja sama mencapai tujuan yang akan ditentukan oleh pemilik dan perusahaannya. Di sini mendapat referensi dari Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Benih Padi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian oleh Aprizal dan Mirvan. Dari sini. Saya mengutip pengertian konsep dasar sistem dari sini dan saya tidak mengutip secara langsung. Setelah itu, untuk bukti plagiarismenya di sini bersifat 100% unik. Next, metodologi penelitian. Menurut Rosa dan Salahuddin dalam harian Haryatno dan Mediani 2018, metode pengumpulan data yaitu metode SDLC, air terjun waterfall, biasa disebut dengan sekuensial linear atau alur hidup klasik. Menurut Rosa dan Salahuddin dalam Haryatno dan Mediani 2018, di model waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial yang dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Di sini dapat referensi dari jurnal Sistem Informasi Penjualan Bibit Durian Berbasis Web pada kelompok tani Maju Makmur, Desa Alas Malang, oleh VR Handayani, I Sulistiawati, and Muningsih. Untuk jurnalnya, ini. Di sini saya tidak mengutip secara langsung, akan tetapi mengganti kata-katanya. Dan untuk bukti tidak plagiat, di sini bersifat 100% unik. Next, di sini ada lagi pengertian metodologi penelitian. Metodologi adalah rangkuman dari pengembangan sistem, siklus hidup dalam proyek berorientasi objek, dan dapat mengidentifikasi tugas dan hasil yang ada. Dalam mengembangkan sistem tersebut, dapat dilakukan secara bertahap agar menghasilkan sistem yang berkualitas, dan tidak hanya fokus pada tahapan tertentu saja. Tahapan utama dalam melakukan kegiatan penelitian ini yaitu analisis, desain, pembuatan kode program atau coding, pengujian sistem, pemeliharaan, dan operasi program. Sini dapat referensi dari Jurnal Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Usantex oleh D. B. Handita dan U. Fadilah.
Saya mengambil pengertian dari sini dan tidak mengutipnya secara langsung, akan tetapi banyak yang saya kurangi kata-katanya. Jadi, untuk bukti plagiat atau tidak, di sini terbukti 100% unik. Next, definisi penjualan. Menurut Himayati 2018 ayat 123, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam menjual barang-barang dengan yang barang-barang dagangan yang dimilikinya, baik itu barang ataupun jasa, kepada pasar agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penjualan adalah suatu transaksi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Penjualan merupakan suatu jantung dari suatu perusahaan. Di sini dapat referensi dari jurnal Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada PT Cahaya Sejahtera Sentosa Blitar oleh A. Prasetyo dan R. Susanti. Untuk jurnalnya, saya dari sini. Saya tidak mengutip secara langsung, kan, tetapi mengubah kata-katanya sedikit. Dan bukti plagiat atau tidak sudah dicek dan buktinya itu 100% unik. Internet. Internet merupakan jaringan yang menggabungkan beberapa komputer yang terhubung dalam sebuah internet protokol atau IP yang mencakup secara luas ke seluruh dunia. Internet dengan cepat dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Internet dapat memudahkan dalam melakukan pencarian data informasi komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini dapat referensi dari jurnal Sistem Pembibitan PT Agrowisata Ternak Berbasis Web oleh C. A. Purba, G. Palungun, M. Turnip, N. A. T. Marbun. Maaf, referensinya salah. Referensi didapat dari sini, dari jurnal Monitor yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Yusantek oleh Ditya Banugita, Umar Umi Fadilah. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan dunia dalam satu jaringan. Internet dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan saya juga menggabungkannya dari sini juga.
Internet merupakan sebuah jaringan internet protokol yang terdiri dari beberapa komputer yang sudah terkoneksi ke dalam jaringan global. Dari jurnal Biang Lala Informatika yang judulnya Sistem Informasi Penjualan Bibit Durian Berbasis Web pada Kelompok Tani Maju Makmur Desa Alas Malang oleh Fembria Rosa Handayani, Indah Sulistiawati, dan Eli Muningsi. Dan saya pengertian internet dapat dari referensi dua jurnal. Saya gabungkan dan bukti plagiat atau tidak di sini terbukti 100% unik. Selanjutnya, basis data. Sistem basis data merupakan sistem interkomputerisasi yang tujuan utamanya ialah menampung data yang sudah diolah dan membuat informasi. Basis data secara umum ialah media untuk penyimpanan data yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Di sini dapat referensi dari buku S. Rosa A. N. M. Salahuddin. Di buku yang judulnya Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Saya dapat referensi pengertian basis data dari buku Rosa dan Salahuddin. Di sini tercatat atau tertulis sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Dan saya tidak mengutip secara langsung, akan tetapi mengubah kata-katanya sedikit. Dan buktinya di sini, baik atau tidak, yaitu 100% unik. Tinjauan pustaka yang terakhir, kita ada ERD Entity Relationship Diagram. Ini pemodelan basis data yang paling banyak digunakan ialah ERD. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. ERD memiliki beberapa aliran notasi, yaitu notasi chain, Berker, notasi Gauss, Wood, dan lainnya. Ada beberapa simbol-simbol yang digunakan ERD dengan notasi chain sebagai berikut. Di sini ada entity atau entitas. Entitas merupakan data inti yang akan disimpan agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas itu sendiri lebih ke kata benda dan belum merupakan tabel. Terus di sini ada atribut, yaitu keterangannya field yang akan disimpan dalam suatu entitas. Di sini ada atribut kunci primer, yaitu field yang disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci, biasanya bersifat unik, dan juga biasanya penamaan ditulis dengan awalan ID atau nomor. Kemudian ada atribut multi-value. Di sini field yang disimpan dalam suatu entitas yang memiliki nilai lebih dari 1. Kemudian ada relasi yang menghubungkan antar entitas. Dan yang terakhir ada asosiasi, yaitu penghubung antar relasi dan entitas. Di sini saya mendapat referensi dari buku Rosa dan Salahuddin.
Saya mendapat referensi dari sini dan saya tidak mengutipnya secara langsung, akan tetapi mengubah sedikit-sedikit kata-katanya. Dan bukti plagiat atau tidak di sini tidak plagiat dan bersifat 100% unik. Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode studi pustaka dan observasi. Metode studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, maupun situs-situs yang ada di internet yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan bibit semangka berbasis web yang mendukung dalam pembuatan aplikasi maupun penulisan laporan. Nah, untuk metode studi pustaka itu sendiri, saya mendapatkan referensi itu seperti konsep dasar sistem ini yang saya bacakan tadi, metodologi penelitian, terus definisi penjualannya, internet, pengertian basis data, RD, dan data-data yang mencakup bibit semangka itu sendiri. Terus kemudian metode observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan di penjual bibit semangka. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data dan dokumen secara langsung yang benar-benar terjadi di dalam pelaksanaan pada sistem yang berjalan. Kebetulan saya menggunakan metode observasi karena saya bisa melakukan pengamatan secara langsung karena penjual bibit semangka itu sendiri adalah apa saya. Jadi di sini saya ada mendapat data-datanya terkait bibit semangka jenis berbiji, ada inul dan sentro. Bibit semangka jenis yang non-biji, ada tamara dan embrio yang dijual di sini. Untuk harga semuanya 120.000 dan ini untuk foto-fotonya, foto bibit tamara, bibit semangka tamara, ini embrio, sentro. Kebetulan untuk bibit semangka inulnya masih belum datang pada waktu itu. Nah, kesimpulannya di sini berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan adanya website ini mampu meningkatkan jumlah pembeli bibit semangka dan mampu meningkatkan penjualan pada toko bibit semangka Jaya. Yang kedua, dengan adanya website ini dapat membantu konsumen dalam mengakses informasi bibit semangka kapan saja dan di mana saja dengan mudah. Yang ketiga, dengan adanya pengembangan website ini dapat membantu memasarkan dan menyampaikan informasi produk dan harga bibit semangka pada konsumen. Yang keempat, dalam pengembangan website ini menggunakan metode studi pustaka dan studi observasi. Ini adalah daftar pustaka atau referensi-referensi yang sudah saya dapatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penulisan proposal penelitian ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Van. Iya. Ini Silahkan. yang
Yang berkaitan sama itunya, daftar pustakanya tadi. Yang mana? Yang ini. Yang slide ketiga. Slide ketiga. Ini. Iya, di situ kan daftar pustakanya JA Purba, J Palungun, dan M Ternip. Di sini kan ada lebih dari 3 orang ya di sini ya. Iya. Itu kamu bikinnya pakai apa? Bikin referensinya. Oh ya. Jadi saya bikin referensi ada 3 orang itu begini. Yang pertama ini manage source, terus new kan. Nah, misalnya tadi ada 3 orang. Nah, di author ini kan ada edit. Jadi klik edit. Nah, untuk ada 3 nama itu, tulis nama pertama tadi apa? Misalnya Elvina, kan? Terus nama tengahnya Murti, dan nama terakhirnya Dewi. Jadi tinggal add. Jadi di situ dia otomatis tertulis seperti daftar pustaka otomatis. Tinggal oke aja terus. Misalnya Feni dan nama terakhir Lorenza. Terus ditambah lagi Vina, Amelia. Add. Jadi gini, apakah sudah jelas? Atau masih bingung? Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah. Oh ya. Jadi seperti itu. Apakah ada lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap, saya minta maaf, minta ridho, minta rela. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Murti Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di MTS 6 Tanah Laut berbasis web. Latar belakang dari sistem informasi ini yaitu pendaftaran siswa baru merupakan siklus tahunan yang dialami oleh semua instansi pendidikan. Proses penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Proses penerimaan siswa baru merupakan interaksi antara calon siswa baru dengan instansi pendidikan agar terjalin. Salah satu sekolah negeri yang berada di Tanah Laut yaitu mengadakan salah satu sekolah negeri yang berada di Tanah Laut yang mengadakan penerimaan siswa baru setiap tahunnya yaitu MTSN 6 Tanah Laut. MTSN 6 Tanah Laut masih menggunakan sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan secara manual.
yaitu calon siswa yang ingin mengajar wajib datang ke MTSN Negeri Tanah Laut untuk mengambil formulir penerimaan siswa baru dan melengkapi berkas-berkas yang perlu dilengkapi oleh si calon siswa. Permasalahan yang dihadapi MTSN 6 Tanah Laut saat ini, pengelola data pada penerimaan siswa baru belum terkomputerisasi dan belum berjalan secara online, di mana dalam proses data dan pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru masih dicatat pada buku besar. Dengan adanya sistem informasi penerimaan siswa baru, diharapkan dapat memudahkan sekolah dalam memproses data siswa baru dan memudahkan calon siswa untuk mendaftar sebagai calon siswa MTSN 6 Tanah Laut. Solusi yang diharapkan dapat membantu dalam proses penerimaan siswa baru yaitu dengan membuat sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Calon siswa cukup melakukan pendaftaran melalui web yang telah disediakan oleh panitia penerimaan siswa baru, tanpa harus datang ke sekolah. Sistem ini juga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pendataan yang terjadi oleh panitia. Referensi yang saya ambil untuk latar belakang ini yaitu dari jurnal Sidik A Nurmaisah dan Iqlaliyah pada tahun 2019 dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web pada SMA Gislah. Jurnalnya ini adalah jurnal dari referensi yang saya ambil. Kemudian untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tadi, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penerimaan siswa baru di MTSN 6 Tanah Laut berbasis web. Kemudian untuk batasan masalah, untuk memfokuskan pada masalah-masalah, maka penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut. Sistem informasi dibangun berbasis web. Ruang lingkup penelitian berpusat pada Kecamatan Kintab, khususnya di MTSN 6 Tanah Laut. Kemudian lebih memfokuskan pada proses penerimaan siswa baru di MTSN 6 Tanah Laut. Tujuan dari merancang dan membangun sistem informasi penerimaan siswa baru ini yaitu adalah merancang sistem informasi pendaftaran siswa baru agar membantu panitia dalam proses penerimaan siswa baru. Perancangan sistem ini diharapkan dapat memperlancar maupun memperbaiki proses pendaftaran siswa baru yang sebelumnya dilakukan secara manual. Adapun manfaat dari sistem yang ingin dibangun ini yaitu manfaat dibuatnya sistem informasi penerimaan siswa baru di MTSN 6 Tanah Laut diharapkan dapat memberikan suatu kemudahan bagi pihak sekolah dan calon siswa. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu panitia penerimaan siswa baru dalam menyajikan laporan pendaftaran dengan mudah. Kemudian untuk landasan teori, di sini ada pengertian sistem dan informasi. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sedangkan informasi merupakan data yang dapat diolah menjadi sebuah hal yang lebih berguna dan berarti bagi penerima.
serta pengembalian keputusan mengenai suatu keadaan sistem. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi yang teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan, komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi kepada semua orang. Di sebelah kanan ini ada pengertian sistem informasi dari referensi yang saya ambil. Saya mengambil referensi dari buku Anggriani pada tahun 2017 yang berjudul Pengantar Sistem Informasi. Di sini ada link e-book yang saya ambil referensinya. Saya mengambil referensi di buku ini, definisi sistem informasi. Kemudian, ini adalah hasil plagiat dari kutipan yang saya ambil, yaitu hasil dari plagiatnya 100% unik. Kemudian, saya mengambil kutipan juga dari buku yang sama. Saya mengambil kutipan dari buku Anggriani pada tahun 2017 dengan judul Pengantar Sistem Informasi. Fungsi sistem informasi. Adapun fungsi dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan sebuah aksesibilitas data yang mudah digunakan dan mudah diaplikasikan kepada pengguna. Kedua, memperbaiki produktivitas pada sebuah aplikasi, pengembang, dan pemeliharaan sistem yang telah berjalan. Yang ketiga, menjamin tersedianya sebuah kualitas dan mendapatkan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi sebuah kebutuhan mengenai keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Pada sebelah kanan ini yaitu saya mengambil referensi dari buku Pengantar Sistem Informasi. Referensi ini saya ambil dari e-book. Di sini saya mengambil referensi untuk laporan saya. Kemudian untuk hasil dari plagiarismenya, di sini hasilnya yaitu 100% unik. Kemudian ada pengertian dari website. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam ataupun gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis ataupun dinamis, yang dapat membentuk satu kesatuan bangunan saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan pada halaman. Di sini saya mengambil kutipan dari buku Hidayat R. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 dengan judul Cara Praktis Membangun Website Gratis. Di sini ada link dari e-book yang saya ambil. Ini adalah link yang tadi dan saya mengambil kutipan di sini. Pada halaman 2 sampai halaman 3.
Kemudian untuk hasil plagiarismenya, yaitu hasilnya 100% unik. Kemudian di sini ada pengertian PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, adalah bahasa script yang dapat disisipkan ke dalam HTML PHP. Digunakan untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. PHP merupakan bahasa pemrograman yang paling populer yang digunakan dalam membuat sebuah website. Di sini saya mengambil kutipan dari buku Anhar pada tahun 2010 yang berjudul PHP dan MySQL secara otodidak. Di sini ada link dari e-book yang saya ambil. Saya mengambil pengertian PHP dari sini. Kemudian untuk hasil dari plagiarismenya, hasilnya yaitu 100% unik. Kemudian di sini ada pengertian MySQL. Pengertian MySQL adalah sebuah server yang bebas digunakan untuk berbagai aplikasi, terutama untuk membuat web. MySQL umumnya digunakan secara bersamaan dengan PHP untuk membuat aplikasi server yang dinamis. Pengguna dapat menggunakan MySQL secara bebas dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Di sini saya mengambil kutip referensi dari Anhar, buku diterbitkan pada tahun 2010 dengan judul PHP dan MySQL secara otodidak. Saya mengambil kutipan di buku Anhar ini pada halaman 45. Kemudian untuk cek plagiarismenya, hasilnya yaitu 100% unik. Kemudian pengertian penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru merupakan proses pendaftaran untuk siswa baru dari sekolah lama ke sekolah yang baru dengan mengikuti beberapa penyeleksian yang dilakukan oleh panitia penerima siswa baru yang setiap tahun ajaran baru dilakukan pada setiap sekolah. Saya mengambil referensi dari jurnal Opiani yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Penerima Siswa Baru Berbasis Web pada SD Negeri 8 Sumut. Saya mengambil kutipan dari jurnal ini. Kemudian untuk cek plagiarismenya, di sini 100% unik hasilnya. Kemudian untuk pengertian basis data, sistem basis data adalah sistem yang
terdata dalam komputer bertujuan untuk memelihara data yang telah diolah maupun informasi yang membuat informasi ketika dibutuhkan. Basis data termasuk ke dalam media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Basis data rasional yang diimplementasikan dengan tabel yang saling memiliki relasi. Untuk kutipan ini saya mengambil dari buku Rosa dan Salahuddin. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Di sini saya memiliki scan dari buku Rosa dan Salahuddin. Pengertian basis data. Ada pada halaman 43. Saya mengambil kutipan dari buku Rosa pada halaman 43. Kemudian untuk cek plagiarismenya, di sini hasilnya yaitu 100% unik. Kemudian pengertian DFD. Data flow diagram adalah model yang memungkinkan seorang profesional sistem untuk menggambarkan alur sistem sebagai suatu jaringan proses yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. DFD ini merupakan alat perencanaan sistem yang berorientasi pada alur dengan konsep dekomposisi. Dapat digunakan untuk menggambarkan analisa ataupun rancangan sistem yang dapat dikomunikasikan oleh seorang profesional sistem kepada pemakai ataupun pembuat program. Seorang programmer akan melakukan coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh analisis. Di sini saya mengambil kutipan dari jurnal Helambang dan Setiawati yang berjudul Perancangan Data Flow Diagram Sistem Pakar Penentu Kebutuhan Gizi bagi Individu Normal Berbasis Web. Saya mengambil kutipan pengertian DFD pada jurnal ini. Kemudian untuk cek plagiarismenya, di sini 100% unik. Hasilnya 100% unik pada kutipan yang telah saya rubah kata-katanya. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data, di mana saya mengumpulkan data dengan metode wawancara. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber dengan bertatap muka maupun secara online melalui media sosial guna untuk mencari informasi secara jelas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan media sosial yaitu WhatsApp dengan staf dan panitia PPDP di MTSN 6 Tanah Laut. Jadi saya mengumpulkan data, mencari informasi untuk membangun sistem informasi ini dengan cara melakukan komunikasi menggunakan via WhatsApp
Dan di situ saya bertanya-tanya bagaimana sistem yang berjalan dan bagaimana sistem dan apa kesulitan yang terjadi ketika penerimaan siswa baru itu dilakukan secara manual. Kemudian di sana juga saya meminta data-data seperti data formulir penerima siswa baru, brosur dari penerimaan siswa baru. Kemudian saya menggunakan metode studi pustaka untuk pengumpulan data. Metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari referensi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian untuk penyusunan laporan penelitian. Jadi saya mencari jurnal-jurnal yang dirasa mirip-mirip dengan studi kasus yang saya buat, di mana saya mendapatkan gambaran dari jurnal-jurnal tersebut dan mengetahui apa saja seperti kekurangan dari jurnal si A dan jurnal si B, seperti itu. Kemudian ini adalah data yang saya dapatkan seperti kegiatan dari MTSN 6 Tanah Laut, yaitu data lomba, foto lomba dari MTSN 6 Tanah Laut. Kemudian ini ada acara seperti acara maulid. Kemudian di sini ada rutin mengaji setiap paginya. Kemudian ini adalah bukti bahwa saya mencari informasi tentang MTSN 6 Tanah Laut. Di sini saya melakukan chat dengan panitia PPDB. Saya menanyakan tentang bagaimana sistem yang berjalan di sana dan dan apa saja syarat yang diperlukan untuk masuk ke MTSN 6 Tanah Laut. Kemudian di sini saya ada meminta foto kegiatan, struktur organisasi, formulir PPDB. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akhiri presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah, kurang kata, maupun hal yang dapat menghambat presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.